Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Agus Budi Kristanto. Saya seorang pengajar di SD Kristen Gloria 3 Surabaya. Nah, kesempatan kali ini saya membuat video mengajar untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Saya memilih materi perbandingan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan scientific feedback. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana kegiatan yang saya lakukan? Mari bersama-sama kita lihat video yang sudah saya berikan. Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar siang hari ini? Baik, Mister. Selamat siang. Halo, Mister. Semangat ya untuk kegiatan pembelajaran matematika di siang hari ini ya. Meskipun kita belajarnya secara online, Mister harapkan semuanya tetap semangat. Mari bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini. Nah, nanti Mister minta Brian yang memimpin kita semua dalam doa ya. Oke, Mister yang siapkan ya. Get ready, preposition. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah bisa Zoom bersama, berkati juga koneksi supaya bisa lancar Zoom-nya. Terima kasih ya Tuhan, kami amin. Oke, terima kasih Brian. Nah, sebelumnya Mister cek dulu ya absensinya. Ada 23 siswa sudah bergabung. Nah, sudah lengkap berarti kita bersama-sama akan belajar di pembelajaran matematika di siang hari ini. Sebelumnya di sini Mister mau tanya, siapa sih yang nggak suka makan pizza di sini? Pizza yang medium atau yang besar biasanya kita potong jadi berapa bagian, atau kalau kita beli itu jadi 8 bagian. Nah, misalkan dari 8 bagian ini Mister kasihkan 2 potong kepada Nathan. Berarti Nathan ini menerima berapa? Kalau dijadikan pecahan, berapa yang diterima Nathan dari yang utuh? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? 2/4. Loh, Ya. katanya tadi 2/8 ya, 2/8. Nah, 2/8 bentuk pecahan itu bisa kita ubah ke bentuk perbandingan. Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jika kita akan mempelajari sesuatu, pasti kita pengen tahu tujuannya apa sih kita itu belajar perbandingan. Nah, yang pertama, kita belajar perbandingan itu supaya apa? Supaya kita dapat membuat perbandingan dari 2 objek dan menentukan nilai perbandingannya dengan tepat. Dan yang terakhir, pasti sudah barang tentu kita akan belajar untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, anak-anak, di sini di layarnya kalian kan Mister menampilkan ada gambar 2 buah apel yang berwarna merah dan hijau. Apel merahnya ada 4, yang hijaunya ada 12. Berarti 4 diapakan dibanding dengan berapa? 12. Bisa enggak itu kalau disederhanakan? Bisa. Bisa. Kalau disederhanakan jadinya berapa? 2/6. Lebih kecil lagi 1/3. bisa? 1/3 atau 1/3. Nah, Itulah materi perbandingan yang akan kita pelajari. Ini Mister akan share screen. Nanti Mister harapkan kalian memperhatikan dengan baik sehingga nanti bisa mengerti apa sih yang dimaksud dengan perbandingan ini. halo anak-anak, pada video pembelajaran ini Mr. Agus akan menjelaskan materi tentang perbandingan. Nah, apa itu perbandingan ya? Nah, perbandingan adalah membandingkan 2 nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Dapat dituliskan kalau perbandingan itu dalam A per B atau A banding B, dengan A dan B adalah bilangan asli. Nah, ini sebagai contoh 5 perbandingan yang senilai dengan 3/5 bisa 6/10, 9/15, 12/20, 15/25, dan 18/30. Contoh lagi, kelereng Danang dan Fahmi dibandingkan 3/5. Kelereng Fahmi 35 butir. Berapa kelereng Danang? Perbandingannya adalah 3/5 dan kelereng Fahmi adalah 35.
Maka kalau kita menghitung lereng Danang 3/5 kali 35 sehingga diperoleh hasil 21 butir. Sekarang kita ke materinya. Nah, karena di perbandingan ini tidak ada formula, tidak ada rumus bakunya, maka dalam penyelesaiannya ini bisa menggunakan banyak cara. Dari perbandingan ini dapat nggak disederhanakan? Tadi juga sudah ada yang menjawab 2/6. Loh, 2/6 ini bisa lagi nggak kalau dikecilkan? Jadi yang lebih Bisa. lagi bisa berapa? 1/3. 1/3, betul sekali. Perbandingan ini adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Tadi kan ada yang bilang, loh, perbandingan berarti harus dikecilkan. Iya pasti, jadi yang paling kecil sendiri. Sama seperti menyederhanakan pecahan. Nah, perbandingan ini dapat dituliskan dalam bentuk A/B atau A/B. Ini ya, A/B atau A/B dengan A dan B itu bilangan asli. Nah, ini tadi ada perbandingan yang senilai dengan 3/5, kira-kira berapa saja kalau menurut kamu? 6/10. 6/10. Oke, mulai hari ini pakai yang banding ya, karena kita membandingkan 6/10. Kok bisa dapat 6/10? Ini dikalikan berapa? 2. 2, betul, dikalikan 2. Nah, kalau gini, 15 sama 25 ini berapa kalinya? 5. 5. Betul, 5. Jadi menurut kalian ada enggak yang lebih besar lagi dari 18/30? Ada, ya pasti ada. Perbandingan itu tak terhingga. Perbandingan banyak lereng Danang dan Fahmi adalah 3/5. Jika banyak lereng Fahmi itu 35 butir, berapa banyak lerengnya Danang? Nah, dari soal cerita ini kita ubah ke dalam bentuk perbandingannya. Nih, 5 itu biar bisa jadi 35 berarti 5 kali 7. 5 kali 7. Nah, kalau 5-nya saja ini dikalikan 7, berarti kira-kira 3-nya ini dikalikan 7 atau tidak? Iya. Iya, berarti berapa hasilnya? 21. Hasilnya 21. Perbandingan umur kakek dan Adit itu 15/2. Nah, nih 15/2 ya. Kemudian jika jumlah umur kakek dan Adit itu 85 tahun. Nah, 85 ya. Kan tadi dijumlahkan ya, 15 plus 2. Ini ditambahkan. Kali 85. 15 per 17 kali 85. Nah, 85 ini kalau dibagi 17 dapatnya kan 5 kan. 5 kali 15 kan berarti 75. Umurnya kakek. Lah umurnya Adit berapa? Ya sama. Perbandingannya Adit ini 2 per 15 plus 2 kali 85, berarti 2 per 17 kali 85 sama dengan 10 tahun. Nah, karena dari sini yang ditanyakan itu adalah umur mereka 5 tahun yang lalu, maka hasilnya ini kurangi 5. Ini 75 dikurangi 5 sama dengan 70 tahun. 10 tahun dikurangi 5 sama dengan 5 tahun. Jadi ini nanti yang didiskusikan ya, jadi bahan diskusi kalian. Itu tadi materi tentang perbandingan yang sudah Mister ajarkan dan sudah Mister sampaikan kepada kalian. Mungkin di antara kalian ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, Mister saya masih bingung tentang konsep yang ini. Tidak apa-apa, nanti akan Mister jelaskan kembali dan Mister sampaikan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang sama dari lembar kerja peserta didik yang sudah Mister berikan. Di situ Mister sediakan bahan untuk diskusi. Kalian bisa mencari informasi terkait langkah penyelesaian yang lain untuk menyelesaikan soal-soal perbandingan ini. Di pertemuan berikutnya nanti Mister akan berikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang sudah kalian laksanakan. Kesimpulannya apa sih dari kita mempelajari materi perbandingan ini? Nah, yang pertama anak-anak, jadi perbandingan itu juga salah satu bentuk pecahan. Tetapi perbandingan ini dinyatakan dalam bentuk A/B. Yang kedua, perbandingan yang kita pelajari di pertemuan kali ini adalah perbandingan yang senilai. Nah, itu saja kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan di hari ini secara online dengan aplikasi Zoom.
sebelum kita tutup pembelajaran bersama-sama, mari kita berdoa. Nanti Mister minta Cliff yang berdoa. Mister siapkan ya, seperti tadi saat Mister mulai pembelajarannya. Berposition. Let's pray. Tuhan, buat Mister Agus engkau jaga Tuhan dalam ulangannya atau Tuhan dan diri. Oke, terima kasih Cliff, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kegiatan pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, demikian video mengajar yang sudah saya tampilkan. Kiranya video ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu guru penilai untuk melakukan penilaian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.